Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yasmin, berjumpa lagi bersama kami dalam acara Ramadan Sehat. Dengan saya Dr. Novel, dokter umum di Rumah Sakit Yasmin, akan mengedukasi terkait sahur sehat, puasa kuat. Nah, terkait sahur sehat, puasa kuat ini, kita awali dengan mempelajari terkait waktu sahurnya dulu ya. Ini ada waktu sahur. Sahur kemungkinan biasanya jam 4 ya. Jam 4 pagi, anggap aja segini lah batas sahurnya. Nah, terus kita juga melihat batas bukanya kapan sih? Batas bukanya itu anggap saja jam 6 sore. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa kita harus mengakhirkan sahur dan juga mengawalkan buka. Kenapa demikian? Karena secara fisiologis tubuh manusia, terutama bagi orang yang tidak terbiasa puasa, dengan mengakhirkan sahur dan mengawalkan buka, artinya jeda antara sahur dan puasa itu tidak terlalu panjang. Jadi untuk orang yang belum terbiasa puasa pun akan bisa beradaptasi dengan lebih mudah. Itu dari jamnya dulu. Yang kedua, kita memperlihatkan bahwa ini ada lambung, kita belajar terkait porsinya. Kembali lagi ya, kita ke hadis Rasulullah bahwa kita dianjurkan untuk makan hanya sepertiganya, lalu sepertiganya minumannya, sepertiga untuk nafas atau udara. Karena apa? Ketika kita penuhi semuanya dengan makanan, dikhawatirkan nanti terjadi reflux atau GERD, mungkin pernah dengar ya. Yaitu ketika ini penuh dengan makanan semua, nanti pintu di atas lambung sini dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Akhirnya pintunya longgar, akhirnya makanan menyembur ke atas, bahkan bisa sampai muntah. Karena itu kita disarankan hanya untuk sepertiga makanan dan sepertiga minuman, sepertiganya dikosongkan. Jadi makan tidak boleh terlalu kenyang. Sekarang terkait porsinya. Bagaimana caranya agar makan tidak terlalu kenyang tapi tetap nanti puasanya kuat? Nah, ini ini ada lingkaran, betul. Ini lingkaran apa? Ini lingkaran piring. Anggap saja ini piring. Piring. Kita bagi menjadi beberapa bagian ya piringnya ya. Bagi dua di sini, lalu kita bagi dua lagi di sini. Jadi ada seperempat, seperempat, dan juga setengah. Seperempat ini kira-kira apa? Ini adalah nasi. Makanan pokoknya, nasi atau kentang. Di sini lauknya, di sini adalah sayur dan juga buah. Nah, biasanya kita kan porsikan salah ya. Satu piring penuh isinya nasi semua, itu nggak baik. Bagusnya adalah nasinya hanya seperempat di sini, seperempatnya lauk. Jadi porsi nasi dan porsi lauk itu sama. Kenapa demikian? Karena lauk yang sejujurnya dia yang akan memberikan rasa kenyang pada kita. Jadi kalau kita kebanyakan nasi, nanti malah rasanya nggak kenyang-kenyang, nanti malah tiba-tiba kekenyangan karena terlalu banyak isinya. Tapi rasa puasnya belum ada. Tapi kalau lauknya kita banyakkan, nanti ada muncul rasa puas, rasa kenyangnya. Dan ini sayur buah ini perlu cukup banyak, setengah porsi piring, karena di sana ada serat yang membantu kesehatan pencernaan. Nah, di sini ya. Dan tak lupa, selain dari jam makan, porsi makan tidak boleh kekenyangan, dan juga porsi nasi, lauk, dan sayur buah, kita juga harus ingat, bukan gelas, ini air. Ingat air. Air itu harus sekitar 2 liter per hari. Sementara puasa kan nggak bisa minum ya. Gampangnya kita jadikan jadi 8 gelas. 8 gelas. Nah, kita bagi ke sini. Ke jam sahur di sini kita ambil 2 lah waktu sahur, 2 gelas. Dibuka kita juga ambil 2 gelas. Sisanya berapa? 4 gelas. Sisa 4 gelas ini gampang. Bisa dibagi menjadi, kan panjang nih. Tidur mungkin jam 9 atau 10 sini ya. Ini tidur. Sisa 4 gelas, ambil 3 aja di sini. Dari 6 sampai 9 tambah 3 lagi. Sisa 1 gelas ketika mungkin bangun sahur di sini, 1. Jadi di sini total 5, di sini 3. Atau boleh juga kalau mau di sini 6, di sini hanya 2, boleh. Mana yang mudah itu yang dilaksanakan. Jadi gitu. Sederhana ya. Kita sudah tahu kapan waktu makannya, kita nggak boleh kekenyangan, hanya sepertiga-sepertiga. Porsi makannya ada juga, dan juga
airnya jangan lupa. Ya, demikian sahabat Yasmin, mungkin itu edukasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di episode Ramadan Sehat berikutnya. Semoga pemirsa dan sekeluarga di rumah selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.